Kasus-kasus yang emang diriwayatkan, ada riwayatnya dari salaf saleh. Maknanya kasus-kasus yang telah terjadi pada mereka. Pernah terjadi pada mereka. Nah, kita salaf ini. Kalau di antara salaf ada satu pendapat, berarti itu ijma'. Nggak boleh bikin pendapat kedua. Oke? Cuman ada satu pendapat. Kita riwayatkan ternyata kita dapat, oh ada perkataan sahabat dalam kasus ini. Dan nggak ada perkataan sahabat lain yang membantahnya atau berbeda dengannya. Tuh. Berarti cuman satu pendapat di antara mereka nih. Itu namanya ijma'. Kita salafi berarti kita nggak bikin pendapat kedua. Nah. Dapat? Kalau di antara salaf diteliti ternyata ada dua pendapat. Oke? Ini Ali bilang gini radhiyallahu anhu, tapi bin Abbas bilang begini radhiyallahu anhu. Beda. Oke? Berarti di antara salaf ada dua pendapat kan? Salafi artinya enggak bikin pendapat ketiga. Dapat? Pernah belajar lah ini ya? Hah? Di antara salaf ternyata kita teliti ada 3 pendapat. Seorang salafi yang menisbahkan pemahamannya kepada salafus saleh gitu, salafism, salafiyah, oke? Okay? Artinya jangan bikin pendapat keempat. No. Dapat? Konkret gak? Kaidah kita konkret gak? Zen? Jadi kita beredar di antara pendapat mereka. Oke? Entah kita jama', kita cari titik temunya, entah kita tarjih, kita kuatkan salah satu dan kita lemahkan yang lain. Tapi gimana pun al-jam'u atau at-taufiq aula lebih utama daripada tarjih. Jadi jama' dulu, taufik dulu. Misal ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, ya Rasulullah, habis kita pegang kemaluan, wudu lagi jangan ya Rasulullah. Begitu. Oke? Jawaban Rasul sahih riwayatnya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya anggota tubuhmu seperti tanganmu, kakimu dan lain-lain. Tuh, berarti megang kemaluan membatalkan wudu gak? Sama seperti megang anggota badan. Tapi ada riwayat lain dari sahabat lain. Ternyata Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, yakni ketika kita megang dede, apakah berwudu ya Rasulullah? Rasul berkata, na'am tawadda, iya wudu. Tuh. Kontradiktif gak? Zahirnya kontradiktif gak? Oke? Nah, Ahlus Sunnah Salafiyah nih menyikapi kasus-kasus demikian, cari dulu titik temunya. Jangan langsung bilang udah yang benar yang ini salah. Jangan begitu, apalagi dua-duanya sahih. Oke? Atau bilang oh enggak, hukum pertama di zaman awal tadinya enggak apa-apa. Kemudian nanti berikutnya ternyata akhirnya berubah hukumnya jadi batal. Dan ini mesti mengetahui kapan ini diriwayatkan di zaman kira-kira tahun berapa, ini tahun berapa, ribet ya? Jangan langsung ke situ, cari aja titik temunya biar dua-duanya ketemu. Titik temunya adalah di antara wajah jama', tuh, di antara sisi pandang para ulama di dalam mempertemukan dua riwayat ini, mereka menyimpulkannya bahwasanya yang membatalkan wudhu kalau megangnya dengan syahwat. Tapi kalau megangnya kesentuh seperti seseorang yang lagi andukan bebersih, oke, dan dia udah wudhu atau udah mandi junub, lagi bebersih kemudian kesentuh, maka itu tidak membatalkan. Tapi ketika megangnya dengan syahwat, dengan menikmati, itu membatalkan. Sehingga dua-dua hadis kita pakai, nggak ada yang kita buang, dapat gak?